Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membacakan makalah kami yang berjudul Proses Pengadaan Bahan Non-Buku dan Kriteria Seleksi Bahan Non-Buku yang akan dibacakan oleh Melissa Putri. A. Proses pengadaan bahan non-buku. Menurut Anna Mirmani 2019, pengadaan bahan non-buku di perpustakaan mengikuti beberapa langkah antara lain. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Langkah pertama dalam pengadaan adalah mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Ini dapat dilakukan melalui survei, diskusi, analisis koleksi yang ada. 2. Perencanaan kebutuhan sumber. Setelah diidentifikasi, pustakawan perlu mencari sumber yang menyediakan bahan non-buku. Ini dapat mencakup penerbit, distributor, atau penyediaan layanan online. 3. Promosi dan penyebaran informasi. Penting untuk mempromosikan bahan non-buku yang baru diadakan agar pengguna mengetahui manfaat sumber daya tersebut. Proses pengadaan bahan non-buku di perpustakaan. A. Proses pengadaan bahan non-buku tahap perencanaan merupakan fondasi penting dalam proses pengadaan non-buku. B. Pelaksanaan pengadaan bahan non-buku setelah perencanaan yang matang. Tahap pelaksanaan meliputi serangkaian tindakan untuk memperoleh bahan non-buku. C. Evaluasi pengadaan bahan non-buku. Evaluasi merupakan tahap penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi proses pengadaan. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Zahra. B. Kriteria seleksi pengadaan bahan non-buku. Pengadaan bahan non-buku diperlukan seleksi terlebih dahulu. Dalam melakukan seleksi bahan pustaka tersebut perlu dilakukan evaluasi mana yang baik dan dari segi isi maupun fisik bahan pustaka tersebut. Ada beberapa kriteria umum yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan seleksi bahan non-buku, yaitu kualitas isi, kualitas teknis, kualitas fisik, dan prosedur atau distributor. Untuk melakukan seleksi, perlu alat bantu seleksi baik yang berfungsi sebagai alat seleksi, di mana terdapat tinjauan ataupun berfungsi sebagai alat verifikasi dan identifikasi. Kriteria seleksi pengadaan bahan non-buku. A. Kriteria umum. Kriteria umum seleksi bahan non-buku. Beberapa kriteria bersifat umum dan berlaku untuk hampir semua jenis bahan non-buku. Relevansi. 1. Relevansi dengan kebutuhan pengguna. Sejauh mana materi sesuai dengan minat, kebutuhan informasi, dan tingkat pendidikan pengguna perpustakaan. 2. Kualitas isi dan informasi. Akurasi, kebenaran, kedalaman, dan keluasan informasi yang disajikan. Kejelasan presentasi dan metodologi jika ada. 3. Reputasi produsen atau pencipta. Kredibilitas dan keahlian pihak yang bertanggung jawab atas produksi atau pembuatan materi. 4. Aspek legal dan etika. Kepatuhan terhadap hak cipta, lisensi penggunaan yang jelas, serta tidak mengandung unsur yang melanggar norma sosial, budaya, atau hukum. 5. Biaya dan ketersediaan. Kesesuaian harga dengan anggaran perpustakaan dan ketersediaan materi dari sumber yang terpercaya. Pertimbangan biaya pemeliharaan jangka panjang. B. Kriteria seleksi berdasarkan format bahan non-buku sendiri. Kriteria umum. Terdapat kriteria spesifik yang perlu dipertimbangkan untuk setiap jenis bahan non-buku. 1. Audio visual atau yang disebut dengan film, video, musik. Kualitas teknis, gambar atau suara. Nilai artistik atau informatif. Relevansi dengan kurikulum atau minat pengguna. Ketersediaan substyle atau transkrip. 2. Kartografi, peta atau atlas. Akurasi geografis, kejelasan simbol dan legenda, skala yang sesuai, informasi terkini. 3. Rekaman suara. Kualitas rekaman, kejelasan narasi atau vokal, interpretasi yang baik, kelengkapan informasi pendukung. 4. Sumber daya elektronik, e-book, jurnal elektronik, kemudahan akses antarmuka yang unsur friendly, cakupan konten, frekuensi pembaruan, kompatibilitas dengan sistem perpustakaan, ketentuan lisensi dan batasan penggunaan. 5. Perangkat lunak, software pendidikan aplikasi,
Fungsi dan kegunaan, kemudahan pengguna, kompatibilitas dengan sistem operasi yang umum digunakan, dukungan teknis, lisensi penggunaan. C. Proses pengambilan keputusan seleksi. Proses seleksi idealnya melibatkan kolaborasi antara pustakawan dengan keahlian yang relevan. Masukan dari pengguna dan pertimbangan anggaran, pembentukan tim seleksi atau mekanisme konsultasi dapat meningkatkan kualitas keputusan seleksi. Uji coba atau trial akses untuk sumber daya elektronik dan peninjauan atau review. Materi fisik dapat menjadi bagian penting dalam proses ini. Kesimpulan dari makalah kami yaitu pengadaan bahan buku melibatkan serangkaian tahapan yang bertujuan untuk menyediakan koleksi yang relevan, berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pengguna perpustakaan. Namun berbeda dengan pengadaan buku, proses ini dimulai dengan identifikasi kebutuhan melalui analisis koleksi yang ada, masukan dari pengguna, serta visi dan misi perpustakaan. Selanjutnya dilakukan penentuan jenis bahan buku yang dibutuhkan, seperti peta, rekaman suara, video, perangkat lunak, atau sumber daya daring.